Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septiarini. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana uji regresi linear sederhana dengan uji regresi berganda melalui data sekunder dengan aplikasi SPSS. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita Bagaimana uji regresi linear sederhana dan uji regresi berganda dengan data sekunder. Baik, terlebih dahulu di sini saya langsung saja memasukkan datanya. Di sini saya ke file. Baik, di sini saya langsung klik saja open. Nah, sudah seperti ini. Saya menggunakan data yang sebelumnya, teman-teman. Kalau kalian sudah menonton dari keempat video saya memakai data yang sama dengan yang 4 video sebelumnya. Baik, lalu kita ke variable view. Baik, di sini saya menggunakan data ini karena saya sudah lolos untuk uji asumsi klasik. Nah, di sini sudah ada PT, tahun, X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, harga saham, S1, ABS. Nah, di sini saya dapat dari mana? Yaitu dapat dari sini, yaitu di Excel saya, yaitu di tabulasi data sekunder saya. Di sini sudah ada nama PT, tahun, aset, ekuitas, laba, penjualan, ROA, ROE, net profit margin atau NPM, dan harga saham. Baik, langsung saja kita kembali ke SPSS. Nah, sudah seperti ini. Kita akan ke data view. Nah, setelah ini kita akan masuk ke uji regresi linear sederhana. Yang pertama, kita akan mengklik analyze, lalu kita ke regression, lalu ke linear. Lalu di linear regression ini, di dependennya kita akan memasukkan harga saham. Kenapa saya memasukkan nilai harga saham? Karena trans harga saham ini adalah variabel baru. Maka dari itu saya akan memasukkan ke dependent. Lalu untuk di independennya kita akan memasukkan variabel X1 ROA. Kenapa saya tidak memasukkan sekaligus? Karena pada saat ini saya akan menguji regresi linear sederhana yang dimana uji ini melakukan tahapnya satu-satu. Baik, langsung saja kita masukkan X1 ROA. Lalu setelah ini kita akan mengklik statistik. Nah, di sini kita akan mengklik estimate dan model fit. Lalu setelah ini kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini outputnya sudah keluar, teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk variabel selanjutnya, yaitu kita klik analyze. Caranya seperti yang tadi ya, teman-teman. Kita klik regression linear. Nah, di sini kita reset saja di independennya. Kita masukkan X2 ROE. Oke, kita cek terlebih dahulu di statistik. Di statistik tetap sama ya, teman-teman. Checklistnya di estimate dan model fit. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, outputnya sudah keluar ya, teman-teman, untuk X2 ROE. Lalu selanjutnya kita menuju ke variabel X3 atau NPM. Kita klik analyze, regression, linear. Kita reset lagi di independent. Kita masukkan
NPM atau X3. Lalu di statistiknya tetap sama ya teman-teman. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Baik, sudah seperti ini, langsung saja kita menginterpretasikannya. Oke. Ini kita geser terlebih dahulu. Teman-teman. Oke, sudah seperti ini. Kita pertama-tama melihat ya. Di sini uji regresi linear sederhana pada tabel hasil pengujian uji statistik T. Di mana uji statistik ini pada dasarnya memang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerapkan variasi independennya tersebut. Yang pertama kita akan melakukan interpretasi output variabel X1 rho A pada koefisien A. Oke, kita cari terlebih dahulu di sini. Nah, ini kita sudah ketemu ya teman-teman. Dan di sini saya sudah mengkopinya ke Word. Nah, yang dimana kita lihat di sini dimana di sini kita lihat dari angka signifikannya, yaitu dimana bisa dilihat yaitu berdasarkan nilai signifikansi dari tabel X1 rho A diperoleh nilai signifikan sebesar 0,899 lebih besar dari 0,05. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman di tabel koefisien A-nya untuk X1 rho A. Di sini yaitu nominalnya atau angkanya sebesar 0,899, yaitu yang dimana kita lihat angka tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dari itu kesimpulannya itu sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rho A X1 tidak berpengaruh terhadap variabel trans harga saham atau variabel Y. Baik, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Langsung saja kita menginterpretasikannya selanjutnya untuk ke variabel X2 atau rho E. Di sini bisa kita lihat. Bentar, saya cari dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat koefisien A-nya untuk variabel X2 rho E. Oke, baik, di sini kita lihat di angka signifikannya yaitu sebesar 0,011. Baik, yaitu berdasarkan nilai signifikan dari tabel X2 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,011 lebih besar dari 0,05. Baik, di sini kita bisa lihat ya teman-teman di angkanya signifikannya di koefisien A-nya yaitu sebesar 0,011, yaitu lebih besar dari 0,05. Baik, dapat disimpulkan bahwa variabel rho E atau X2 tidak berpengaruh terhadap variabel trans harga saham. Karena di sini di koefisien A-nya di nominal signifikannya sebesar 0,011, yaitu lebih besar dari 0,05. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nilai variabel NPM X3. Di sini kita bisa mencari terlebih dahulu. Koefisien untuk harga saham. Bentar teman-teman. Nah, ini dia untuk X3 NPM-nya, dimana kita bisa lihat lagi ya teman-teman, bisa interpretasikannya lagi, yaitu dimana di sini untuk nilai koefisien A di angka signifikannya
X3 NPM atau net profit margin, yaitu sebesar 0,817, yaitu dimana berdasarkan nilai signifikan dari tabel X3 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,817 lebih besar dari 0,05, yaitu sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPM atau variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel trans harga saham. Di mana di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di signifikannya yaitu sebesar 0,817 lebih besar dari 0,05. Itu kita untuk uji regresi linear sederhananya sudah diinterpretasikan. Lanjut, kita akan mencari uji regresi berganda. Yaitu kita balik lagi ke tabulasi SPSS data sekunder, yaitu kita akan pertama-tama mengklik analyze. Setelah itu kita ke regression, ke linear. Setelah itu kita akan mereset kembali. Di dependennya kita tetap akan memasukkan trans harga saham, dan di independen langsung saja kita memasukkan variabel untuk X1 sampai X3. Masukkan ya teman-teman ke independen. Dan sudah seperti ini, kita akan mengklik statistik. Baik, di sini kita akan menceklisnya tetap estimate dan model fit. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, baik, outputnya sudah seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah muncul untuk uji regresi berganda koefisien A. Baik, langsung saja kita menginterpretasikannya. Baik, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, untuk koefisien A-nya ini memiliki syarat, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak atau koefisiensi regresi tidak signifikan. Lalu yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima atau koefisiensi regresi diterima. Baik, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, di tabel output saya ini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk koefisien A di signifikannya ini angkanya kita bisa lihat. Baik, langsung saja kita ke pengembalian keputusan dalam uji T. Yaitu yang pertama, diketahui bahwa nilai signifikan dari X1 row A adalah sebesar 0,258. Kita bisa lihat ya teman-teman di sini. Di sini koefisien A-nya sebesar 0,258 untuk X1 row A. Yaitu yang mana maka angka tersebut lebih besar dari taruh signifikan, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel X1 row A tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent atau trans harga saham. Yang mana kita lihat ya teman-teman, di sini data outputnya yaitu untuk X1 row A yaitu 0,258. Di sini saya sudah membedakannya ya teman-teman. Di sini 0,258. Lanjut, yaitu untuk yang kedua, yaitu diketahui bahwa nilai signifikan dari X2 row E adalah sebesar 0,008. Itu yang kita bisa lihat di sini. Yaitu untuk X2 row E-nya di sini angkanya 0,008. Yaitu
yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Itu maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel X2 rho E tidak memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap variabel dependen atau trans harga saham. Lanjut ke variabel X3, yaitu di sini diketahui bahwa nilai signifikan dari X3 NPM adalah sebesar 0,569. Di sini kita bisa lihat data outputnya untuk nominal X3 NPM yaitu sebesar 0,569. Itu maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel X3 NPM tidak memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap variabel dependen atau trans harga saham. Yang mana di sini kita lihat ya teman-teman, untuk signifikansi X3 NPM yaitu 0,569, yang dimana tadi saya jelaskan ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melihat di sini yaitu tabelnya, yaitu di sini ANOVA, tabel ANOVA, yang dimana di sini kita akan melihat uji statistik F. Baik, di sini saya sudah memindahkan ya teman-teman dari tabel output saya ke Word. Baik, langsung saja kita menginterpretasikannya, yaitu yang dimana untuk uji statistik F ini memiliki syarat, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak atau koefisiensi regresi tidak signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima atau koefisiensi regresi diterima. Baik, langsung saja kita menginterpretasikannya, yaitu pengambilan keputusan dalam uji F, yaitu diketahui bahwa nilai signifikansi dari penelitian ini adalah sebesar 0,053. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman dari tabel ANOVA-nya, yaitu di signifikansinya yaitu sebesar, di regressionnya sebesar 0,53, itu yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap variabel dependen trans harga saham atau variabel Y. Baik, di sini bisa kita lihat ya teman-teman di outputnya, di tabelnya, yaitu di tabel ANOVA A yaitu regressionnya signifikannya yaitu sebesar 0,053, itu dimana angkanya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan itu tidak diterima, berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Baik, itu saja penjelasan untuk uji regresi linear sederhana dan uji regresi berganda. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.